Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, seorang pria hitam yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang Li Changsik yang saat ini tengah melakukan olahraga paginya. Untungnya Li Changsik bisa dengan cepat menghindari pukulan itu. Sebuah pukulan yang lumayan kuat dan juga cepat layaknya tebasan pedang hingga menimbulkan hembusan angin yang sangat kencang. Akan tetapi bagi Li Changsik, serangan itu hanyalah pukulan yang kaku dan juga tidak akan bisa mengenainya sedikit pun. Lalu dia pun membalas pukulan itu dengan melayangkan sebuah tendangan yang sama kuatnya pada pria itu. Namun dia dengan santainya menahan tendangan Li Changsik hanya menggunakan tangannya saja, tanpa bergeming sedikit pun, seakan tendangan itu menghantam sebuah benda yang begitu padat. Setelah menerima tendangan itu, kemudian dia kembali memasang posisi bertarungnya untuk menghadapi Li Changsik. Melihat itu dia sempat panik dikarenakan keseimbangannya tiba-tiba terganggu hingga dia berusaha tetap menjaga keseimbangan tubuhnya. Sedangkan saat ini si pria hitam tengah bersiap akan melayangkan pukulannya, sembari mengatakan bahwa dialah yang paling kuat di antara mereka. Sontak dia seakan begitu kesal, dia terpaksa menahan pukulan si pria hitam, lantaran keadaannya tidak memungkinkan untuk menjauh ataupun menghindari pukulan itu. Seketika sebuah pukulan yang begitu kuat langsung dihantamkan tepat pada Li Changsik hingga pukulannya menimbulkan kepungan asap yang sangat tebal. Di saat yang sama keadaan berpindah ke panti asuhan Hope yang terletak di pinggiran kota tanpa penghuni. Di sana Dong Cheol tengah membahas tentang pembangunan untuk tempat tinggal pengurus panti asuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ini, dan dia juga telah memutuskan akan mengambil dana dari klan Daesung. Seakan belum yakin, asistennya menanyakan apakah klan Daesung akan membantu donasi yang sebanyak itu. Dong Cheol mengatakan jika dia mengambil gate peringkat S bersama dengan klan Daesung, maka dia bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar, jadi mereka tidak usah mengkhawatirkan hal itu. Di saat dia tengah membahas tentang hal itu, tiba-tiba dia merasakan sebuah bahaya yang tengah mendekat ke sana. Ia pun sempat menolehnya, dan benar saja perasaan bahaya itu berasal dari seseorang yang tidak dikenal yang saat ini tengah menuju ke sana. Mengetahui hal itu, dia sontak bangkit dan juga memerintahkan mereka semua untuk secepatnya bersembunyi di tempat pelindungan monster. Yang mana tekanan bahaya itu berasal dari pria ini. Dia adalah Weken yang juga dikirim oleh organisasi Honse untuk menghabisi Dong Cheol. Ketika pria itu tengah berjalan santai, Dong Cheol sontak melompat dengan membawa sebuah pemukul untuk ia hantamkan kepada pria itu. Dan seketika pukulan yang begitu kuat langsung dihantamkan oleh Dong Cheol. Akan tetapi si pria itu memiliki kemampuan bertahan yang cukup kuat, hingga pukulan itu tidak dapat menembusnya. Bahkan pria itu juga sontak menepiskan pukulan Dong Cheol, hingga membuatnya langsung terhempas ke belakang. Melihat pukulannya mampu ditepiskan oleh pria itu sontak membuatnya seakan begitu kesal. Tidak dia sangka pria itu ternyata lumayan kuat hingga pukulannya bisa ditahan dengan begitu mudah. Hal itu pun membuatnya seakan bersemangat untuk menghadapinya. Dia juga mengatakan bahwa gate yang ia selesaikan adalah gate peringkat rendah, jadi bisa selesai dengan begitu mudah tanpa ada masalah. Ia merasa butuh lebih berkeringat lagi untuk hari ini. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, si pria itu sontak mengangkat tangannya dan menembakkan sesuatu dari ujung jari tangannya. Dengan cepat Dong Cheol pun langsung menangkis tembakan itu menggunakan pemukulnya, layaknya memukul sebuah bola yang hendak dilemparkan kepadanya. Akan tetapi meskipun Dong Cheol bisa menangkisnya, ternyata tembakan itu tidak langsung menghilang, yang ada malah menancap tepat di sampingnya, seperti sebuah anak panah yang tajam. Melihat bagaimana musuhnya bisa membuat sesuatu dari kemampuannya, ia sempat terkejut ternyata lawannya adalah seorang penyerang jarak jauh. Di saat yang sama, satu orang lagi utusan Honse tengah tiba di depan kediaman Seoyun. Nampaknya Honse tengah menargetkan semua hunter rank S untuk dikalahkan.
Sedangkan saat ini Seoyun nampaknya telah selesai membuat sebuah boneka yang dibuat dengan rambut Daesung. Dan ternyata itu adalah boneka kutukan yang hampir sama dengan Daesung. Begitu menyelesaikan bonekanya, hal itu pun sontak membuatnya begitu kegirangan, bahkan sampai tergila-gila pada Daesung. Daesung yang saat ini berada di dalam panteon sempat merasakan perasaan yang aneh ketika wanita itu kegirangan dengan boneka tersebut. Bahkan saking senangnya dengan boneka Daesung, Seoyun sampai tidak merasakan kedatangan musuh yang kini mulai menggunakan kemampuannya. Dan kemampuan yang digunakan oleh musuh seketika membuatnya tiba-tiba mengantuk. Hingga dia pun langsung ketiduran di tempat tanpa mengetahui adanya musuh yang datang ke sana. Akan tetapi nampaknya boneka itu bukanlah sekedar boneka, yang mana boneka itu bisa hidup dan juga merasakan kedatangan musuh ke sana. Mengira bahwa kemampuannya telah berhasil memanipulasi tempat itu, dia pun langsung masuk ke dalam untuk menjalankan rencananya. Sembari berjalan masuk dengan membawa sebuah tongkat, dia mengatakan bahwa saat ini tempat itu akan menjadi sebuah tempat kematian. Lalu dia pun berjalan menyusuri tempat itu sembari melihat-lihat keadaan di sana. Namun belum sempat dia menemukan Seoyun, boneka Daesung lebih dulu menemuinya. Hal itu pun sontak mengejutkan wanita itu. Boneka itu pun sempat tertawa ketika melihat kedatangan musuh ke sana, sembari memegang sebuah pisau. Melihat itu dia pun sempat keheranan apa yang sedang dilakukan oleh boneka jelek itu di sana. Sembari memasang tampang menakutkan, boneka itu menjilati pisau di tangannya dan menanyakan apakah wanita itu tengah mengatakan jika tampangnya begitu jelek. Dia mengira jika boneka itu akan mati apabila dia membakar media kutukannya, lalu dia pun menggunakan kemampuan api untuk menghabisinya. Sebuah api yang begitu kuat seketika membakar boneka itu hingga membuatnya meronta kesakitan, sembari mengungkapkan kekesalannya pada wanita itu. Saking kesalnya, boneka itu langsung bergegas untuk menyerang di tengah keadaan tubuhnya yang dipenuhi dengan api. Melihat boneka itu akan menyerangnya, sontak dia pun menggunakan penghalang untuk menahan serangannya. Tanpa mempedulikan adanya penghalang, si boneka dengan buasnya melompat ke atas dan menusuk-nusukkan pisaunya untuk menghancurkan penghalang itu. Sembari mengatakan bahwa dia akan mencabik-cabik wanita itu hingga tewas dengan pisaunya. Dan nampaknya tusukan pisau itu pun mampu membuahkan hasil, di mana hanya dengan beberapa kali tusukannya, si boneka bisa menghancurkan penghalang itu. Ketika melihat penghalangnya mampu dihancurkan, sontak membuatnya seakan terkejut dan juga panik. Dia tidak percaya boneka itu bisa menembusnya. Saking terkejutnya sampai membuat wanita itu terjatuh ke lantai, hingga pada akhirnya boneka Daesung memiliki kesempatan untuk mencabik-cabik tubuhnya. Melihat bagaimana wanita itu merontak dan juga kesakitan dengan tusukannya, seketika membuat si boneka seakan menjadi bersemangat untuk menyiksanya, layaknya seorang psikopat. Di saat semua hunter rank S tengah disibukkan, ketua cabang mendapatkan laporan mengenai kemunculan sebuah gate. Namun menurut bawahannya itu adalah keributan yang sedang berlangsung di sekeliling kota. Mereka juga mendapatkan laporan mengenai pertarungan Lee Chang-sik dengan seseorang yang tidak dikenal, dan klan Chosung tengah memeriksa tempat kejadiannya. Di saat yang sama, Dong Cheol juga tengah menghadapi musuh yang juga tidak dikenali. Mendengarkan semua laporan itu, ketua sempat memikirkan apakah yang melakukannya adalah kelompok konsep. Lalu ketua mengatakan ketika klan Chosung tengah membantu Lee Chang-sik, maka asosiasi juga akan secepatnya mengirimkan bantuan ke panti asuhan Hope untuk membantu Dong Cheol. Keadaan kembali berpindah ke tempat Lee Chang-sik. Saat ini si pria hitam tengah mengatakan dia tidak menduga jika hunter Korea memiliki pertahanan yang cukup bagus. Ia pun menimpali perkataan si pria hitam dengan mengacungkan jari tengahnya, sembari mengungkapkan kekesalannya. Lalu si pria hitam kembali menggunakan kemampuannya. Dia mengajak Lee Chang-sik untuk menyelesaikan semuanya di sana. Kemampuan itu pun seketika membuat tubuh Lee Chang-sik seakan ditarik ke dalam, dan hal itu seakan membuatnya begitu panik. Di tengah kepanikannya, dia sempat terkejut ketika sebuah penghalang tiba-tiba menutupi tubuhnya,
dan menghentikan jangkauan kemampuan si pria hitam. Dia juga sempat bertanya-tanya mengapa si pria hitam menghentikan kemampuannya di saat dia tidak bisa menghentikan hal itu. Tetapi nampaknya si pria hitam juga tidak mengetahui siapa yang menghentikan kemampuannya. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba seseorang datang ke sana dengan begitu cepat. Ternyata yang menghentikannya adalah kemampuan Baekhyun. Begitu tiba di sana, dia menanyakan bagaimana bisa Lee Chang-sik yang dikenal sebagai nomor satu bisa kewalahan menghadapi musuhnya. Melihat kedatangan Baekhyun yang langsung menolongnya, ia pun mengucapkan terima kasih. Dia telah berhutang budi kepada Baekhyun. Ketika si pria hitam itu belum menyerang kembali, Baekhyun menanyakan pada Lee Chang-sik apakah si pria hitam itu adalah anggota Honshu. Tapi nampaknya Chang-sik juga tidak mengetahui apa-apa tentang Honshu, hingga Baekhyun pun bertanya kembali apakah Chang-sik tidak melihat pemberitahuan asosiasi kepada semua hunter rank S. Di saat mereka membicarakan hal itu, bawahan Chang-sik serentak datang ke sana, dan ada juga yang membawa pedang milik Lee Chang-sik. Sedangkan di samping itu si pria hitam nampak begitu kesal ketika melihat kedatangan mereka yang mengganggu pertunjukannya dengan Lee Chang-sik. Dengan menggunakan kemampuan pukulannya yang begitu kuat, dia pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada mereka. Akan tetapi Baekhyun yang melihat itu, ia pun sontak kembali menggunakan penghalang miliknya untuk menghalau serangan si pria hitam itu. Walaupun serangan itu bisa ditahan oleh Baekhyun, tetapi aura panasnya mampu membuat hunter di bawah peringkat S seakan kewalahan untuk menahannya. Tak ingin membuang kesempatan ketika Baekhyun menahannya, dia dengan cepat meminta pedang miliknya yang dibawa oleh anggotanya. Setelah mendapatkan senjatanya, Chang-sik bisa dengan leluasa menggunakan semua kemampuan yang ia miliki. Berbeda ketika dia tidak menggunakan pedangnya, kemampuannya seakan begitu lemah. Hal itu pun sempat membuat si pria hitam seakan begitu kesal begitu melihat kekuatan Chang-sik menjadi meningkat. Padahal dia yakin sudah menggunakan banyak kekuatan sebelum berhasil menangkap mangsanya. Daripada menghadapi dua peringkat S sekaligus, dan lagi Chang-sik telah menggunakan kekuatan penuhnya, si pria hitam lebih memilih untuk meninggalkan mereka. Padahal sebenarnya Chang-sik begitu kelelahan setelah menghadapi si pria hitam dalam waktu yang lama tanpa menggunakan senjatanya. Hingga dia pun terkulai lemas dan seketika terjatuh pingsan dikarenakan saking tidak sanggupnya menahan tubuh yang begitu kelelahan. Sontak mereka begitu kepanikan ketika melihat Chang-sik yang tiba-tiba pingsan, terutama semua bawahannya yang melihat hal itu. Sedangkan di saat yang sama Dong Cheol masih menghadapi musuhnya, nampak dia begitu kesulitan untuk menyerangnya. Dan lagi bantuan yang dikirimkan oleh asosiasi belum juga tiba di sana. Keadaannya saat ini sempat membuatnya begitu kesal dan juga bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa menemukan celah pada pergerakan musuhnya. Di samping itu musuhnya nampak seakan begitu senang ketika melihat Dong Cheol kesulitan. Dia mengatakan bahwa saat ini adalah waktunya untuk menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Kemudian si pria itu langsung menggunakan kemampuan penuhnya, yang mana dia menembakkan begitu banyak senjata yang dia ciptakan tepat ke atasnya. Melihat itu Dong Cheol sempat bertanya-tanya apalagi yang akan musuhnya lakukan kali ini. Tanpa dia duga ternyata si pria itu menciptakan begitu banyak tembakan untuk dia hujankan pada Dong Cheol supaya bisa menghabisinya. Begitu mengetahui adanya tembakan yang akan menghujaninya, dia pun sontak menggunakan kemampuannya untuk menangkis semua tembakan itu. Seketika kemampuan si pria itu pun sontak menghujani Dong Cheol, bahkan saking kuatnya hujanan senjata musuh sampai mampu menembus pertahanannya. Dan setelah hujaman senjata itu berhenti, nampak di balik kepungan asap, bukan hanya satu atau dua tembakan yang mengenai Dong Cheol, tetapi begitu banyak senjata yang menancap pada tubuhnya. Di tengah keadaan tubuhnya yang telah dipenuhi dengan luka, ia mencoba untuk tetap bangkit, sembari mengatakan dia tidak boleh terbunuh di sana dalam keadaan seperti itu. Tetapi pada akhirnya Dong Cheol pun terjatuh tanpa mampu bangkit kembali, dikarenakan tubuhnya tidak sanggup menahan luka yang ia dapatkan.
Di samping itu musuhnya sempat memuji kehebatan Dong Cheol sampai mampu memaksanya menggunakan semua kemampuan hanya untuk mengalahkan Dong Cheol. Dia mengira bahwa Dong Cheol telah tewas, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sementara itu Seo Yun yang baru saja terbangun nampak penasaran dengan bekas luka di sana, lantaran dia tidak menemukan satupun tubuh pada tempat itu. Di sana dia hanya menemukan boneka Daesung, lalu dia pun menggunakan kemampuannya untuk mengetahui apa yang terjadi pada boneka itu. Setelah menggunakan kemampuannya, ia pun mengetahui bahwa boneka Daesung telah menyelamatkan hidupnya dari ancaman musuh. Beberapa saat kemudian, bertepatan pada tengah malam, nampak seseorang yang juga utusan Honshu saat ini tengah mendatangi kediaman Daesung ketika Daesung sedang tidak ada di rumahnya. Tetapi tujuan dia ke sana bukanlah untuk menghadapi Daesung, melainkan untuk menangkap salah satu keluarganya dan juga menghabisi sisanya. Sejenak dia mencoba melihat keadaan di dalam yang nampak begitu sepi. Di dalam sana hanya ada Ibu Daesung yang saat ini tengah tertidur pulas. Saking nyenyaknya Ibu Daesung sampai tidak mengetahui adanya sebuah bahaya tengah mengintai tempat itu. Akan tetapi ketika pria itu akan membuka pintu jendelanya, sebuah penghalang pada jendela itu seketika aktif hingga dia tidak bisa menyentuhnya. Walaupun Ibu Daesung tidak menyadari adanya musuh yang akan masuk ke sana, tetapi kalung artefak pemberian Daesung akan seketika aktif ketika bahaya mengancam ibunya. Tak hanya memberikan penghalang pada kediamannya, Daesung juga memerintahkan pasukan bayangan untuk melindungi ibu dan juga adiknya. Nampak dia seakan begitu kesal dikarenakan dia beberapa kali mencoba, tetapi kemampuan bahkan senjatanya tidak dapat menembus penghalang itu. Saking begitu kesalnya, dia sampai tidak bisa melihat bagaimana sebuah senjata seketika menusuk tepat mengenai tubuhnya. Jangankan untuk melawan, si pria itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika penjaga Ibu Daesung menusuknya hingga menembus ke bagian belakang tubuhnya. Pasukan bayangan Daesung sontak menampakkan wujudnya. Dia memerintahkan pria itu untuk tidak mengganggu nyonya besarnya jika ingin tewas dengan tenang. Begitu melihat makhluk itu, dia sontak terkejut dan tidak menduga ada makhluk yang menjaga rumah itu meski Daesung tidak ada di sana. Seolah takut akan dihabisi, pria itu mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya pada makhluk itu. Tetapi dia menimpali bahwa Daesung yang merupakan tuannya akan menanyakan secara pribadi kepada pria itu. Di saat yang sama, keadaan berpindah ke sebuah lautan tidak berujung. Di sana seekor naga yang membawa seseorang di atas kepalanya menampakkan tubuhnya ke atas permukaan laut. Dan yang menunggangi naga itu tidak lain adalah Daesung. Dia saat ini telah menyelesaikan quest Demonic Dragon, yang mana quest itu bertujuan untuk mengembalikan kemampuan Sang Absolute One miliknya. Nampak setelah menyelesaikan quest itu, penampilan Daesung sepenuhnya berubah. Bahkan kemampuannya telah meningkat melebihi yang sebelumnya. Kini kemampuan penuhnya telah kembali seutuhnya. Di saat yang sama, pasukan bayangan yang menjaga ibunya tengah melaporkan bahwa dia telah menangkap tikus yang mencoba menyakiti ibunya. Sontak dia seakan terkejut ketika mengetahui hal itu. Gimana jadinya ya cuy ketika kemampuan Daesung telah kembali seutuhnya? Bagaimana nasib dengan musuhnya kali ini? Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.